Hai Sobat Hukum, selamat datang di video kali ini. Kami dari program studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar sangat senang bisa hadir dan berbagi wawasan dengan kalian. Tentunya sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat penting untuk dipahami. Di sini kita akan membahas tuntas mulai dari proses ataupun mekanisme dalam menyelesaikan suatu tindak pidana serta asas-asas yang tercantum dalam hukum acara pidana sampai tujuan dalam hukum acara pidana itu, yang pastinya akan membantu kalian untuk memahami bagaimana cara kerja hukum dalam menangani kasus tindak pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perkenalkan saya Muhammad Talib, angkatan 2024, bersama rekan-rekan saya yang akan mengajak kalian mengupas tuntas materi untuk kesempatan kali ini. Nah teman-teman, hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan atau prosedur untuk mengatur tata cara penegakan hukum tindak pidana di Indonesia. Proses ini mempunyai banyak tahap, yakni dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Hai Sobat Hukum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan atau proses-proses di dalam acara hukum pidana. Yang pertama, tahap paling awal yang dimana tahap penyelidikan. Tahap ini ibarat pintu masuk untuk menemukan suatu titik terang, untuk menemukan informasi-informasi, dan di mana penyelidik mencari informasi tentang tempat kejadian perkara, keterangan saksi yang bertujuan untuk mencari tentang apakah ada benar-benar dugaan tindak pidana. Nah, kalau sudah ada bukti awal yang cukup kuat, kita beralih ke tahap penangkapan, yang dimana tahap penangkapan ini aparat bertindak lebih konkret di dalamnya. Karena tahap penangkapan ini bertujuan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau bahkan menghilangkan barang bukti. Nah, setelah penangkapan, kita beralih ke tahap penahanan, yang dimana tahap penahanan ini dilakukan karena ada alasan kuat, seperti mencegah larinya pelaku atau bahkan mengulangi tindak pidana tersebut. Karena tahap penahanan ini dilakukan karena keputusan hakim, tidak bisa dilakukan oleh keputusan sepihak. Lalu kita masuk ke tahap yang lebih mendalam, yaitu penyidikan. Kalau tadi kita membahas penyelidikan, yang dimana tahap penyelidikan itu mencari informasi-informasi terkait. Kalau di penyidikan ini, ibarat kita menyusun puzzle-nya, semua bukti terkumpul, termasuk keterangan saksi dan tersangka, agar kasusnya semakin jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penuntutan. Giliran jaksa penuntut umum memutuskan bahwa kasus ini sudah cukup untuk dibawa ke pengadilan. Kalau iya, kita memasuki tahap persidangan. Di persidangan kali ini, semua pihak akan berkumpul, baik dari hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara. Disinilah argumen dan bukti akan dipresentasikan ke depan hakim untuk dinyatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Akhirnya, setelah mempresentasikan semua argumen ke depan hakim, barulah hakim akan memutuskan keputusan berupa hukuman ataupun vonis. Nah, jika memang terdakwa dinyatakan bersalah, terdakwa akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia perbuat. Sobat Hukum, prosesnya belum sampai di situ. Jika memang ada pihak yang keberatan dengan putusan hakim tersebut, mereka bisa mengajukan kasasi atau banding di pengadilan yang lebih tinggi. Setelah pelaksanaan semua selesai, masuklah kita ke pelaksanaan hukum, di mana vonis hakim benar-benar dijalankan pada tahapan ini. Dan tahapan ini hukumannya berupa denda, penjara, dan lain-lain. Nah, hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa asas penting yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama itu ada asas praduga tidak bersalah, yang dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh peradilan. Yang kedua itu ada asas legalitas, yang dimana tidak ada tindakan pidana yang tanpa didasari dasar hukum yang jelas. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana proses peradilan dilakukan secara terbuka kecuali ada alasan sah untuk menjaga kerahasiaan. Yang keempat itu ada asas kesetaraan, yang dimana semua orang sama atau setara di hadapan hukum
tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima itu ada asas akuntabilitas, yang dimana aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dalam peradilan. Nah teman-teman, apa aja sih tujuan dari hukum acara pidana? Tujuan hukum dari acara pidana ini yang pertama menjamin keadilan bagi proses peradilan. Yang kedua melindungi hak asasi manusia bagi setiap terdakwa dan tersangka. Yang ketiga mengatur prosedur penegakan hukum agar tetap efektif dan efisien. Dan yang terakhir menemukan dan mencari kebenaran material dalam setiap perkara. Hukum acara pidana adalah rangkaian aturan yang mengatur penegakan hukum terkait tindak pidana dengan tujuan memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Proses ini meliputi tahapan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, banding, kasasi, dan pelaksanaan hukuman. Asas-asasnya mencakup praduga tidak bersalah, legalitas, keterbukaan, kesetaraan, dan akuntabilitas, dengan tujuan menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencari kebenaran material. Nah, itu dia Sobat Hukum beberapa penjelasan dari rekan-rekan teman saya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu Sobat Hukum lebih memahami tujuan dari hukum acara pidana serta materi yang terkandung di dalamnya. Mungkin sekiranya sampai sini saja video kita kali ini. Saya Muhammad Talib selaku host video pembelajaran kali ini izin undur diri. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.